Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah daftar hadiah-hadiah uang selama di AFC Champions League 2. Nah sekarang kita hitung nih, udah berapa sih uang yang didapat Persib selama 3 laga yang dijalani di ACL 2. Yang pertama itu uang partisipasi grup. Ini udah dikasih ya di awal Persib masuk ke babak grup G ya, 4,9 miliar. Yang kedua, uang perjalanan tandang alias ongkos away lah ya. Kemarin ongkos away kemana nih? Ke Bangkok ya, 1 kali. Itu 830 juta. Yang ketiga, bonus kemenangan. Persib udah 2 kali menang nih di ACL 2. 1 kali menang itu 830 juta. Dikali 2 kali menang, berarti 1 miliar 660 juta. Yang keempat, bonus imbang atau draw. Persib pernah draw sekali ya lawan LCS. Itu 1 kali draw itu 415 juta. Jadi total sementara duit yang didapat Persib itu adalah 7 miliar 805 juta. Itu belum termasuk bonus dari tuan rumah loh ya. Tuan rumah itu 1 kali jadi tuan rumah itu harganya 1M. Persib udah 2 kali nih jadi tuan rumah sementara di grup G ya. Jadi 7 miliar 805 juta ditambah 2 miliar itu totalnya adalah 9 miliar 805 juta. Itu baru 3 kali main loh ya. Nah seandainya di 3 laga tersisa hasilnya sama dengan yang sekarang, 2 kali menang dan 1 kali imbang, ya tinggal dikali 2 aja. 9 miliar 805 juta dikali 2 berarti 19 miliar 610 juta. Dan kalau memang hasilnya seperti itu ya otomatis Persib lolos ke 16 besar. Nah kalau lolos ke 16 besar dapat lagi tambahan bonus 1,3 miliar. Jadi kalau seandainya hitung-hitungannya kayak tadi dan lolos ke 16 besar, Persib itu udah kantongin duit berapa nih? 20 miliar 910 juta. Gede ya. Sekarang bandingkan dengan hadiah juara Super League musim ini 10,5 miliar. Tapi itu pun dibagi-bagi loh ya. Nggak tahu sampai juara berapa tuh dibaginya, posisi berapa tuh baginya. Karena kami belum tahu nih tahun ini tuh nominalnya berapa, yang pasti juara satunya berapa, juara duanya berapa, juara tiganya berapa. Tapi dari info yang kami dapat, kalau seandainya Persib juara lagi di BRI Super League musim ini, nah ini rinciannya ya. Yang pertama 5 miliar, ini langsung cair sebagai hadiah utama. Yang kedua 3 miliar, ini setelah diaudit nih, ini bonus ya, bonus selama 1 musim. Lalu juga 2,5 miliar nih, ini bonus performa nih. Semakin baik performanya ya semakin banyak bonusnya. Yang ketiga 3 miliar, ini dari hak siar, totalnya 13,5 miliar. Jadi kalau di liga 1 musim full itu kalau juara lo ya dapatnya 13,5 miliar. Tapi itu kan belum termasuk apa ya, subsidi dari PT Liga tiap bulannya. Ya minimal dapat 20 miliar itu 1 musim lo ya. Sementara di ACL 20 miliar itu cuma beberapa pertandingan saja. Makanya sering banget kami bilang nggak ada yang nggak mau ikut yang namanya AFC Champions League meskipun itu cuma ACL 2. Bahkan kita sama-sama tahu banyak tuh tim-tim yang mungkin rela jual kebo kali ya buat nyogok sana sini agar bisa juara Liga 1. Gimana? Paham kan sampai sini? By the way, masih ada nggak tuh sekarang nih yang bilang Persib ini badut Asia? Terlalu. Kalau masih ada yang bilang kayak gitu ya, berarti kalau yang bilang kayak gitu otaknya ya cuma diisi sama kebencian doang, tapi nol pengetahuan.
AFC resmi merilis tim-tim asal Indonesia yang menyumbang poin paling banyak selama di kancah Asia. Nah, ini daftarnya ya. Ini tuh daftar sementara karena Dewa United belum main ya di ACL 3. Jadi sejauh ini Persib Bandung menjadi tim yang paling banyak menyumbang poin di ACL untuk Liga Indonesia dengan total menyumbang poin itu 5,73 poin alias 27,9%. Disusul oleh PSM Makassar dan Madura United serta Bali United. Bahkan Madura di atas Bali lu ya. Lah ini gimana nih? Tim dari supporter yang katanya sering ngatain Persib Badut Asia kok cuma nyumbang 1,6 poin aja ya alias 8%. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa sih tim dari supporter dari tim yang ngatain Persib Badut Asia kok timnya sendiri cuma nyumbang 8%? Apa artinya? Ya ini sama dengan lempar tai sembunyi tangan. Nah gimana? Sekarang udah paham ya kenapa Persib ini banyak yang musuhin dan kenapa Persib ini tuh dilarang keras banget nih pindah liga. Karena ya Persib itu selain salah satu pendiri PSSI ya Persib pun sejauh ini yang menggendong liga. Oke lanjut ya, kami diminta mengomentari soal press conference-nya PSSI hari Sabtu kemarin. Yang kami pribadi justru bingung, ini press conference poin utamanya di mana, apa yang didapat. Maksudnya gini loh, inti dari press conference ini tuh apa gitu. Ya bagus sih, ada juga omongan soal jangan bully pemain. Tapi kok kami lihatnya malah apa ya, cuma sebatas, maaf loh ya, kayak curhat aja ini mah. Yang pertama soal ketum bilang jangan bully pemain ya. Kalau ini kami setuju 100% sih, jangan bully pemain ya. Karena memang hal bulian ke pemain ini sudah sangat meresahkan. Tapi kan yang kami pertanyakan atau yang kami tunggu dari PSSI itu bukan soal curhatan ataupun instruksi jangan bully pemain dong. Tapi yang kami tunggu itu solusinya gimana. Ya kalau cuma nyuruh netizen, woi jangan ngebully pemain dong. Ya sama juga bohong. Karena kan kita sama-sama tahu, jangankan kita, jangankan media, jangankan Erick Thohir. Wong emak bapaknya aja yang nyuruh aja belum tentu didengerin kok sama mereka kan gitu. Harusnya itu jangan cuma meminta media buat jangan bully lah. Kok media sih yang dituduh? Emang media yang bully ya? Harusnya sebagai ketum juga sebagai menteri ya, ajuin dong ke Kementerian Telekomunikasi agar bikin sebuah alat ataupun tools ya, agar di sebuah sistem deh di sosial media agar komentar-komentar bulian ini nggak bisa tayang. Atau mungkin gini deh, di press conference kemarin tuh ya, ketum bilang gini, oke soal bullying kepada pemain, kami akan berkoordinasi dengan Kominfo atau Komdigi ya, agar bikin satu alat di sosmed, biar komentar-komentar bulian ini nggak tampil. Nah itu baru solusi. Ya kalau ini sih kalau minta ke media jangan bully atau ke media jangan bully ya cuma curhat. Yang kedua, ketum bilang nih susah nyari pelatih bagus karena terlalu banyak bulian nih dari masyarakat Indonesia. Ya kalau ini gimana ya soal itu ya, karena kan ini loh, ketika zamannya Sintayong itu kan dibully loh abis-abisan, bahkan dibulinya secara massal, secara masif, bahkan di TV nasional sama orang esko lagi. Tapi kan situ diem aja. Giliran Patrick Kluivert diejek, dibully, langsung dibelain. Coba kalau waktu itu PSSI ya, ketika Sintayong dibully sama Toel CS, sama TV One dan lain-lain, terus PSSI ada reaksinya, blokir ke atau somasi ke yang bikin acara kayak gitu, masyarakat pun pasti akan respect. Ya kalau sekarang PSSI bilang sulit cari pelatih bagus karena takut dibully, ya kenapa dulu nggak melindungi pelatih yang dibully gitu aja. Yang ketiga soal target Piala Dunia, ke Sintayong ngasih target lolos Piala Dunia 2026. Giliran ke Patrick Kluivert targetnya beda 2030. Nah katanya ke calon pelatih baru ini targetnya lain lagi 2034. Apa artinya? Jadi kesannya itu seolah-olah ya mentang-mentang STY ini bukan rekrutan lu kasih target gila gitu, yakni lolos Piala Dunia. Giliran pelatih pilihan lu sendiri lu kasih keleluasaan gitu. Kalau nanti alasan PSSI lah kan karena Sintayong itu kenapa kita kasih target 2026, dia kan udah lama ngelatih Indonesia, wajar dong kalau targetnya kita naikin lebih tinggi. Sementara Patrick Kluivert kan dan pelatih baru ini kan baru melatih timnas Indonesia, jadi kita kasih waktu dong gitu. Ya kalau itu jawaban PSSI ya jelas 100% salah. Kenapa salah? Karena sejak awal
Sintayong itu ditunjuk bukan untuk ngelolosin ke Piala Dunia, bukan lo ya. Iwan Bule ngerekrut Sintayong itu bukan buat lolosin ke Piala Dunia, tapi bangun fondasi timnas. Yang ngasih target Sintayong harus lolos ke Piala Dunia 2006 kan lu, karena Sintayong bukan rekrutan lu, bukan pilihan lu, kan gitu kan. Jadi kalau masalahnya nanti Sintayong udah lama tuh makanya kita kasih target, kan bukan target Piala Dunia Sintayong itu, lu aja yang ngasih target Piala Dunia. Nah, kita tadi udah mengkritik ya, kita ngasih solusinya gimana? Seharusnya kan solusinya gini deh, kalau PSSI ini tuh welas asih, punya misi dan visi jangka panjang, dan gak serakah jabatan, pasti mikirnya kayak gini nih. Oke, Sintayong sudah bangun fondasi, kita lengkapi nih dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang lebih hebat lagi dan berkolaborasi dengan Sintayong, biar semua kelompok usia dan timnas kita ini terus berprestasi dan semua target-target kita tercapai. Kita coba bagi-bagi tugasnya nih, dan kita saling kerjasama dengan pelatih-pelatih hebat, dan kasih masukan buat Sintayong pelatih-pelatih hebat ini agar semua target-target kita ini ya bisa tercapai semua. Nah, itu baru sebuah solusi. Tapi kan ini mah enggak. Yang ada di pikiran mereka apa? STY bukan pilihan kita. Kalau STY sukses, bukan kita yang akan dipuji. Ya udah, kita kerjain aja. Kita kasih kerja rodi aja ke STY. Suruh ke AFF, suruh ke U23, suruh ke 20. Kan itu yang terlihat sekarang. Nah, disinilah kesalahan PSSI. Karena secara logika gini deh ya. Kita nanam pohon nih, ya kan, pohonnya baru tumbuh nih, akar udah jadi, tunas udah mulai tumbuh nih, dipotong gitu kan, ya kan mati dong, harus nanam lagi, ya gitu-gitu terus, paham? Ya, tapi entahlah ya, kami pun bingung mau dibawa kemana sebenarnya sepak bola kita sama PSSI yang sekarang. Oke, ini yang lagi rame ya, soal Nofri Setiawan yang terkena kartu merah karena menendang kepala Ricky Pratama dari PSM Makassar. Yang jadi perdebatan, bahkan komentator pun bingung, karena kan dianggapnya Ricky Pratama ini udah offset duluan. Berarti kalau udah offset duluan, pelanggarannya nggak dihitung dong. Bahkan sebuah akun bernama Wasit Mafia menilai hal ini tuh salah. Kalau misalnya ini offset duluan, berarti kartu merah Nofri Setiawan ini dibatalkan sesuai dengan law of the game, law-nya 5 FIFA ya. Oke, kita akan coba jelaskan yang benar bagaimana sih. Ini ya law of the game, law 5-nya FIFA ya. Akun Wasit Mafia bilang ketika Ricky Pratama udah offset duluan, berarti kartu merah Nofri Setiawan harus dicabut. Ntar dulu, ini udah lebih teliti nggak lihat peraturannya. Di sini memang tertulis pelanggaran offset dihitung setelah terlibat permainan. Tapi sebaliknya, jika pemain yang offset lebih dulu terlibat dalam permainan, baru kemudian dilanggar, maka pelanggaran offsetnya yang akan dihitung. Betul memang, kalau memang si pemain yang offset itu udah menyentuh bola terlebih dahulu. Makanya baca yang di atasnya, ini yang di atasnya nih. Pelanggaran terjadi lebih dahulu jika pemain yang berada dalam posisi offset dilanggar sebelum ia sempat terlibat dalam permainan atau dalam tanda kurung belum menyentuh bola, maka pelanggaran keras tersebut yang menjadi prioritas wasit. Dan di atasnya pun dituliskan posisi offset bukanlah sebuah pelanggaran. Seorang pemain baru dihukum karena offset jika dia menjadi terlibat dalam permainan seperti menyentuh bola atau menghalangi lawan. Sekarang kita lihat posisi Ricky Pratama ketika bola disundul oleh pemain PSM. Kita lihat apakah Ricky Pratama sudah menyentuh bola atau belum. Nah, ini ya tayangannya dengan jelas. Di sini bola langsung ditendang oleh kaki Nofri Setiawan, yang artinya Ricky Pratama belum menyentuh bola, atau secara tidak langsung Ricky Pratama cuma lari ngejar bola tapi belum terlibat dalam permainan karena belum menyentuh bola. Maka sesuai peraturan FIFA, kalau kejadiannya seperti ini, maka pelanggarannya yang akan dihitung karena Ricky Pratama tidak dalam posisi offset. Seorang pemain ketika disebut menjadi offset, ketika dia berada di belakang garis pertahanan lawan dan menyentuh bola atau melakukan serangan dengan bola. Tapi di sini Ricky Pratama betul posisinya memang offside, tapi dia belum menyentuh bola. Setiap pemain yang bergerak kalau belum menyentuh bola meskipun posisinya offside, itu harusnya tidak offset dalam aturan FIFA.
Nah, yang salah di sini apa? Yang salah dari wasit Tommy Manggopa adalah betul memang dia memberikan kartu merah pada Nofri Setiawan karena memang pelanggarannya pelanggaran keras, apalagi pelanggarannya kepala ya, itu kaki kepala. Yang salah adalah kenapa offsetnya tetap dihitung? Kalau dalam aturan FIFA udah jelas itu pelanggaran, berarti tendangan bebas untuk PSM Makassar, bukan malah offsetnya tetap dihitung. Ya inilah contoh bobroknya dan nggak ngertinya wasit-wasit Indonesia soal peraturan FIFA. Mereka itu cuma baca sekilas tapi nggak diperdalam. Pasal-pasal ayat-ayatnya itu mereka tuh nggak terlalu paham. Maksudnya nggak dibaca secara rinci gitu loh.